Hai, nama aku dengan Alu Sumakto. Saat ini aku sedang belajar teologi di STT El Shaddai yang berada di Surakarta. Hari ini aku akan membahas mengenai keselarasan ilahi Petrus dan Paulus dalam harmoni teologis. Pada kesempatan kali ini aku akan menelaah sebuah aspek penting dalam perjanjian baru yang sering menjadi perdebatan, keselarasan pengajaran Rasul Paulus dan Petrus. Meskipun memiliki latar belakang dan metode pelayanan yang berbeda, kita melihat bagaimana inti pengajaran mereka sesungguhnya berpadu harmonis, menunjukkan satu Injil Kristus yang sama. Petrus seorang nelayan sederhana dari Galilea, salah satunya 12 murid pertama yang secara langsung menyaksikan kehidupan pelayanan, kematian, kebangkitan Yesus. Ia adalah rasul bagi orang Yahudi di Galatia 2 ayat 7. Paulus adalah seorang Farisi terpelajar, penganiaya jemaat yang kemudian bertobat secara dramatis dan menjadi rasul bagi bangsa-bangsa lain non-Yahudi kafir di Galatia 2 ayat 7. Perbedaan latar belakang ini sering disalahpahami sebagai potensi konflik, namun justru menjadi kekuatan dalam penyebaran Injil yang komprehensif. Kita akan fokus pada beberapa doktrin inti yang menunjukkan keselarasan mereka. Yesus Kristus sebagai pusat keselamatan. Petrus dalam khotbahnya di hari Pentakosta, Kisah Para Rasul 2 ayat 22-36. Petrus dengan tegas menyatakan Yesus Kristus sebagai Mesias, Tuhan dan Juru Selamat yang dibangkitkan. Ia menekankan pertobatan dan baptisan dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Paulus sepanjang surat-suratnya, Paulus sudah secara konsisten menempatkan Kristus sebagai inti Injil. Ia menekankan kematian, kebangkitan, dan ketuhanan Yesus Kristus sebagai dasar keselamatan melalui iman, yaitu di Roma 10 ayat 9-10, di 1 Korintus 15 3-4. Keduanya setuju bahwa tidak ada nama lain di bawah kolong langit yang olehnya manusia dapat diselamatkan selain Yesus Kristus. Ilustrasinya, bayangkan dua sungai yang besar yang mengalir dari hulu yang sama, meskipun aliran yang mungkin berbeda, mereka berasal dari sumber yang satu. Demikian Kristus sebagai pusat tunggal pengajaran mereka. Keselamatan oleh anugerah melalui iman. Meskipun Petrus berasal dari tradisi Yahudi yang kuat dengan penekanan pada hukum, pengalamannya dengan Cornelius Kisah Para Rasul 10 menjadi titik balik. Ia menyadari bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang lain dan Roh Kudus dicurahkan pada orang non-Yahudi melalui iman. Dalam 1 Petrus 1 ayat 3-5, ia berbicara tentang kelahiran kembali dan warisan kekal yang dijaga oleh kuasa Allah melalui iman. Ini adalah tema sentral dalam teologi Paulus, terutama dalam Roma dan Galatia. Ia mati-matian membela bahwa manusia dibenarkan bukan karena perbuatan hukum Taurat, melainkan oleh iman kepada Yesus Kristus di Roma 3 ayat 28, Efesus 2 ayat 8-9. Keselarasannya adalah keduanya sepakat bahwa keselamatan adalah pemberian Allah, anugerah yang diterima melalui respon iman, bukan karena usaha manusia ataupun ketaatan pada hukum semasa. Etika dan hidup kudus. Petrus dalam surat-suratnya 1 Petrus 1 15-16, 2 ayat 11-12. Petrus memanggil orang percaya untuk hidup kudus, menghindari keinginan daging, dan memiliki kelakuan baik di antara bangsa-bangsa lain. Paulus juga berulang kali menyerukan hidup kudus dan transformasi karakter sebagai bukti iman sejati di Roma 12 ayat 1-2, Efesus 4 ayat 22-24, Galatia 5 ayat 22-23. Buah roh adalah bukti nyata dari hidup yang dipimpin oleh roh. Keselarasan hidup yang diubahkan dari etika Kristiani adalah konsekuensi alami dari Injil yang mereka berdua beritakan. Meskipun ada ketegangan yang tercatat seperti insiden di Antioquia, di dalam Galatia 2 ayat 1-14, penting untuk melihat bahwa Konsili Yerusalem Kisah Para Rasul 15 menunjukkan mereka pada akhirnya mencapai konsensus. Petrus sendiri mendukung pengajaran Paulus bahwa orang non-Yahudi tidak perlu disunat untuk diselamatkan, mengakui pekerjaan Roh Kudus di antara mereka. Paulus dalam Galatia 2 ayat 9 bahkan menyebutkan Petrus sebagai salah satu dari 3 pilar yang memberikan jabat tangan persaudaraan kepadanya. Ini menunjukkan pengakuan dan kesatuan visi. Jadi, alih-alih melihat konflik, kita menemukan bahwa Petrus dan Paulus adalah dua tiang yang menopang satu Injil yang sama. Perbedaan fokus dan audiens mereka justru memperkaya pemahaman kita tentang keluasan Injil Kristus. Pengajaran mereka saling melengkapi, menggarisbawahi keesaan Allah, sentralitas Kristus, keselamatan oleh anugerah melalui iman, dan panggilan untuk hidup kudus. Keselarasan ini adalah bukti kuat bahwa pesan keselamatan adalah satu, meskipun disampaikan melalui bejana-bejana yang berbeda. Terima kasih, itu dia penjelasan saya mengenai keselarasan Rasul Petrus dan Paulus. Tuhan Yesus memberkati.